Ya Tuhan, Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami saat ini. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong berkati firman Tuhan, biar kami semua Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan urapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami satu persatu, urapi hamba Tuhan, urapi seluruhnya anak-anak-Mu yang hadir pada saat siang hari ini di ibadah online via Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, Shalom Shine. Lama tidak berjumpa. Kakak sangat senang dengan hari ini bisa bertemu kembali dengan semuanya anak-anak Shine. Kakak juga kangen banget karena kakak di Tanjung Pinang melayani dinas di klinik misi. Jadi ada satu sukacita besar bagi kakak bisa share bersama share di sini, bagikan firman Tuhan di sini. Satu sukacita bisa bertatap muka ya lewat Zoom ya satu-satu. Puji Tuhan. Ya, hari ini kakak mau sharing mengenai ini sound from heaven ya. Sound from heaven. Ya, mungkin pikir apa tuh sound from heaven gitu ya. Jadi hari-hari ini kita sedang bulan ini Shine itu temanya adalah Holy Spirit, Roh Kudus ya. Jadi sound from heaven artinya adalah suatu sound di sini bukan sekedar suara, tetapi juga bicara soal impresi dari surga. Dan ini digambar yang kita alami hari ini adalah berupa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau bicara mengenai Allah Tritunggal, adik-adik ya, Tritunggal, bahwa kita percaya dalam iman kekristenan kita. Sebelum bicara lebih dalam soal Allah Roh Kudus, kita harus tahu dulu bahwa memang Allah kita itu adalah Tritunggal, yang berasal dari kata Elohim, artinya dia itu Esa, ya, tiga pribadi Allah yang Esa. Kita bukan punya tiga Allah, tapi kita punya satu Tuhan, satu Allah. Namun dia itu adalah Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi bukan berarti ada tiga, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, bukan. Tetapi dia Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini semuanya adalah sebuah pribadi, suatu pribadi. Nah, Allah Bapa ini bicara mengenai bagaimana Tuhan ingin kita sebagai umat pilihannya itu punya hubungan yang dekat sebagaimana Bapa dan Anak. Sementara Allah Putra adalah bagaimana Tuhan yang menyatakan bahwa kita diselamatkan melalui anaknya Yesus Kristus. Sementara Allah Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam pertobatan, dan memiliki bahkan kuasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi ketiganya adalah Esa, Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus adalah suatu pribadi sama seperti kita yang bisa merasakan, yang memiliki perasaan, yang memiliki keinginan, yang memiliki kehendak. Oleh karena itu, Roh Kudus itu sifatnya sangat lembut ya. Dia lembut, dia pribadi yang tidak memaksakan. Dia pribadi yang mau bekerja sama dengan kita. Dia pribadi yang memberikan kita kehendak bebas, tapi dia terus menuntun hidup kita. Dan dia bekerja lebih luas karena dia adalah roh ya. Kalau dulu Allah Anak itu Tuhan Yesus, dia terbatas di satu tempat, maka sekarang Roh Kudus dia bisa ada di tengah-tengah kita. Di seberapa banyak kita mau, Allah Roh Kudus itu ada bagi kita. Ya, saya harap semua mengerti sampai di sini. Kita lanjutkan. Kita baca di Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekarang ini dalam versi bahasa Indonesia ya, versi bahasa Indonesia. Sekarang kita coba kita juga belajar dari versi bahasa Inggrisnya. Dalam Act 2 verse 1 to 4 New King James Version. Ya, kita baca. Ya, kalau kebaca di rumah, baca sama-sama. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and set upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Jadi kalau di bahasa Inggris itu lebih dalam. Di bahasa Inggris dikatakan ketika Pentakosta tiba, mereka dengan one accord in one place. Bukan hanya sekedar berkumpul di satu tempat, tapi with one accord. Artinya dengan satu keinginan, dengan satu tujuan, keselarasan, ya, satu keinginan yang sama. And suddenly there came a sound from heaven. Bukan sekedar bunyi, suatu bunyi dari tiupan angin, tapi suatu suara dari surga. Suara dari surga seperti rushing mighty wind, artinya itu sangat-sangat hebat gitu, bukan sekedar angin yang keras, tapi begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu berkuasa, sampai dikatakan mighty, rushing mighty wind. Dan ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu. Amin. Jadi pada saat Roh Kudus itu muncul, kemunculannya itu dahsyat, kemunculannya itu ajaib. Artinya bukan berarti harus wow, enggak, tapi itu membuat perubahan yang hebat gitu. Ya, jadi ayat yang kita ambil dari bicara mengenai Roh Kudus hari ini adalah Kisah Para Rasul. Nanti kita boleh baca juga di rumah seluruh Kisah Para Rasul 1 sampai terakhir 20 berapa gitu, baca baik-baik itu semua mengenai Roh Kudus. Ya, yang mau katakan adalah dari ayat ini, kakak mau bilang gini, Roh Kudus memampukan kita untuk mendengar, merasa, dan melihat Tuhan. Tadi ayat Kisah Para Rasul dikatakan seperti itu. Mereka bisa mendengar suara Tuhan, mereka bisa merasakan, ya, merasakannya. Mereka bisa merasa angin gitu kan. Seperti padahal kan belum tentu anginnya sekuat, belum tentu anginnya itu ada, tapi mereka merasa seperti angin yang sangat kuat. Lalu mereka juga melihat Tuhan. Jadi Roh Kudus, kalau kita punya Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu memampukan kita untuk mendengar, merasa, dan melihat Tuhan. Itulah yang dialami murid-murid pada saat di loteng. That's why kita perlu Roh Kudus. Tapi bagaimana sih caranya, ya, supaya kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama yang kakak pelajari dari murid-murid adalah mereka memberikan waktu dan meminta tuntunan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul 1 kembali, waktu Tuhan bangkit dari kematian, 40 hari dia terus bersama-sama dengan Tuhan, dengan murid-muridnya, terus menampakkan diri, terus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu ketika dia harus naik ke surga pada hari ke-40, murid-murid memberikan waktu, ya, memberikan waktu untuk bersama-sama one accord di satu tempat untuk mencari Tuhan, untuk minta tuntunan Tuhan. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2, mereka nggak kemana-mana, mereka ada di Yerusalem karena itu Tuhan yang suruh. Di pasal 1 dikatakan jangan kemana-mana, ya, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem, maka aku akan mencurahkan rohku kepadamu supaya kamu menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami Roh Kudus, bisa merasakannya, bisa melihat dia, bisa mendengar dia, berikan waktu kita, waktu yang spesial, waktu yang khusus, dan mintalah tuntunannya. Ini ayatnya bukan Kisah 1 ya, tapi Kisah 2. Katakan
Memberikan waktu adalah bentuk kasih dalam sebuah hubungan yang tidak akan pernah bisa diulang atau diganti atau ditukar. Yang setuju boleh kasih jempol. Ya, betul. Dalam sebuah hubungan, salah satu yang berharga itu waktu, benar? Hubungan apapun itu. Tadi saya sudah berkata, Tuhan mau Allah Bapa, kenapa ada Allah Bapa? Karena Dia ingin kita punya hubungan sedekat Bapa dan anak. Ya. Jadi waktu itu bentuk kasih dalam sebuah hubungan yang tidak akan pernah bisa diulang, diganti atau ditukar. Saya tidak akan bisa, suami saya nggak boleh dong digantiin untuk misalnya menggantikan waktunya dengan orang lain untuk hidup saya, untuk saya sebagai istrinya. Itu sangat tidak pas, tidak bagus ya. Jadi dan bahkan waktu itu nggak bisa diulang. Makanya kalau orang tua punya anak yang masih kecil seperti saya yang saya rasakan sekarang, saya merasa harus full all out sama dia karena saya tahu nanti udah besar nggak akan kembali lagi. Saya nggak mau jadi mama yang menyesal karena nggak kasih perhatian penuh di golden age-nya dia, di umur emasnya dia itu 1 sampai 2 tahun. Tapi sebenarnya sampai 14 tahun harus ada terus buat dia untuk kasih pengarahan, untuk kasih pengajaran kayak gitu. Jadi waktu itu bentuk kasih, sebuah hubungan yang nggak pernah bisa diulang dan berkatnya itu luar biasa kalau kita kasih waktu. Dalam hal ini saya mau bilang kasih waktu sama Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita sehari-hari 24 jam, kasih waktu sama dia dan jangan cuma kita ngomong, tapi izinkan juga Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan Roh Kudus menuntun hidup kita. Nah, and we will hear the sound of heaven. Artinya kita kan mendengar suara dari from heaven, dari surga. Karena sound di sini berupa impresi, ya. Dan kita akan merasa suatu tuntunan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, sehingga kita berpikir sampai kita merasa itu bukan kita, tapi itu suatu dorongan yang kuat dari roh yang dari roh yang benar, roh kebenaran. Bahkan itu akan terkonfirmasi dengan adanya firman Tuhan. Makanya kalau itu dari Roh Kudus, harusnya diselaras dengan firman Tuhan. Waktu kita merasakan, sepertinya Roh Kudus menyuruh saya melakukan A misalnya gitu. Wah, ada baiknya kita konsultasi kepada pemimpin, dan lebih baik lagi kita lihat apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga itu sungguh punya power, punya kuasa. Jadi kalau kita ingin bisa, kalau Roh Kudus itu bisa memampukan kita merasa, melihat dan mendengar, salah satunya adalah memberikan waktu, karena waktu nggak bisa kembali. Contohnya siapa lagi? Maria dan Marta, ya. Maria memilih mengambil waktu bersama Tuhan. Sama-sama ada di situ, sama-sama ada bersama Tuhan. Tetapi Maria memilih waktu itu untuk Tuhan, bukan untuk masak, bukan untuk apa-apa, tapi dia memilih waktu di kaki Tuhan dan mendapatkan tuntunan-tuntunan Tuhan. That's why waktu saudara dia meninggal, Maria lebih tenang daripada Marta. Ya, Maria lebih tenang daripada Marta, dan Tuhan hatinya itu lebih melekat kepada Maria waktu itu. Dan waktu kenapa Tuhan bisa begitu melekat sama Maria, tentu karena ada quality waktu yang ada. Dan Maria bisa mengenal hati Tuhan. Tuhanku nggak mungkin biarin aku, Tuhanku nggak mungkin mengecewakan aku, sehingga Maria pas itu santai aja. Dan waktu Tuhan datang, dia hanya bilang, Tuhan, saudaraku sudah mati. Tapi Tuhan justru memberikan mukjizatnya. Lalu bangkitlah saudaranya Maria, ya. Dan pada hari yang keempat udah bangkit. Jadi itu hal yang nggak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena ada satu hubungan di mana di dalamnya Maria itu memberikan waktunya sama Tuhan, sehingga dia tahu isi hati Tuhan, kayak gitu, ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah memberikan waktu, minta tuntunan Tuhan, supaya waktu kita berikan waktu, kita bisa merasa, kita bisa mendengar, dan kita juga bisa melihat Tuhan. Baik, yang kedua, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bisa mendengar, bisa merasa, bisa melihat Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Yuk kita baca di Mazmur 25.
Mazmur 25 ayat 12. Maka baca ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita takut akan Tuhan pun, maka Tuhan akan membuat kita merasa, membuat kita mengerti, membuat kita melihat Tuhan. Ada rahasia Tuhan yang akan Tuhan berikan sama kita. Takut akan Tuhan, fear of God, sudah sering didengungkan. Ya, mau Koer, mau Kove, Pak Erwin sekalipun. They all said fear of God. Takut akan Tuhan bukan takut seperti melakukan kesalahan terus takut gitu, atau takut ketemu polisi, enggak ya. Tapi takut akan Tuhan di sini adalah takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan serta mendukakan Roh-Nya. Dengan kata lain, takut akan Tuhan kita itu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi takut akan Tuhan di sini sebuah ketetapan hati, ya, ketetapan hati yang maunya cuma nyenengin hati Tuhan, maunya cuma melakukan kehendak Tuhan, maunya cuma ingin melihat Tuhan bersuka cita, tapi bukan berduka cita. Waktu kita punya rasa takut akan Tuhan, dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan dipilihnya, tadi ayat di Mazmur 25, dan Tuhan juga akan menyampaikan rahasianya. Ya, banyak sahabat-sahabat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan Tuhan memberikan rahasianya. Abraham, Tuhan kasih tahu rahasia mengenai Sodom dan Gomora. Daniel, Tuhan kasih banyak rahasia mengenai bagaimana arti mimpi dan segala macam. Siapa lagi yang Tuhan kasih tahu rahasianya? Samuel juga banyak Tuhan kasih rahasia. Yusuf, Tuhan kasih tahu banyak rahasia. Kenapa? Karena hidup Yusuf takut akan Tuhan, itu paling kelihatan tuh Yusuf. Takut akan Tuhan. Ada banyak kesempatan dia untuk berbuat hal di luar firman Tuhan, tetapi dia memilih takut akan Tuhan. Dia lari dari yang disembah oleh Yusuf, termasuk Firaun, dan Firaun menjadikan dia orang kedua setelah dia. Artinya apapun yang dilakukan Yusuf itu semua Firaun sudah setuju aja gitu. Takut akan Tuhan membuat kita bisa tahu, bisa merasain Tuhan, bisa ngelihat Tuhan, bisa juga mengalami Tuhan. Sound from heaven, dari Roh-Nya. Yang berikutnya di Kisah para Rasul tadi, kita sudah takut akan Tuhan, minta berikan waktu sama Tuhan, maka berikutnya kita akan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Yohanes 16, kita baca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jadi hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah. Artinya apa? Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya itu memang bahasa roh, tapi dilanjutkan dengan selalu dan hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Nggak cukup sampai di bahasa roh, nggak cukup sampai di bahasa roh. Bahasa roh itu tanda awal, tetapi harus dilanjutkan dengan selalu hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin.
hidup dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Dengan kata lain kita mau bilang gini, listen the sound from heaven. Artinya hidup di Roh Kudus tuh listen the sound or impresi from heaven. Yang kita dapatkan dari hal tadi, yang kita dapatkan dari waktu-waktu kita bersama Tuhan, yang kita dapatkan dari tuntunan kita dalam Tuhan, yang kita dapatkan dari roh takut kita akan Tuhan. So, kita akan dapat impresi dari surga, impresi dari Bapa, impresi dari Roh Kudus, ya, untuk mengajarkan kita itu harus ngapain, kita harus bagaimana, khususnya hari-hari ini, khususnya untuk saat-saat ini, waktu kita juga dengan kondisi segala sesuatu diizinkan harus beribadah di rumah. Itu bener-bener di gereja aja seriusnya, untuk serius udah susah gitu ya, udah ke gereja nih, untuk serius itu susah. However, bagaimana kalau di rumah itu lebih berjuang lagi. Yang mengerti ngangguk-ngangguk yuk, ya kan, ya kan. Di gereja aja kita kadang untuk serius itu, waduh, bergumul lah. Mungkin ada yang modus bolak-balik toilet, segala macam, memperjuangkan keseriusannya, kesungguhannya. Apakah lagi di rumah? Ya, makanya di sini kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mengerti, kita perlu mengerti bahwa kita anak-anak muda ini, kita nggak tahu Tuhan kapan datang, tapi Tuhan segera datang. Tanda-tanda sudah jelas. Tuhan cuma minta kita ini terus melekat sama Tuhan, terus intim dengan Dia, penuhlah dengan Roh Kudusnya. Ya, karena kakak tadi tersinggung, kita tuh punya Allah Tritunggal. Jangan cuma deket sama Bapa, jangan cuma deket sama Tuhan Yesus, tapi kita juga deket sama Roh Kudus. Karena saat ini yang punya peran, saat ini yang lebih berperan itu Roh Kudus. Dikarenakan apa? Karena Tuhan Yesus secara fisik dia sudah naik ke surga, dan memang yang Tuhan kirimkan adalah penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Jadi sekarang itu pergunakanlah gitu. Lagi ada roh, pergunakan. Karena daging kita lemah, namun roh itu penurut. Amin. Anak-anak muda, anak remaja itu perlu semua. Untuk belajar pun begitu. Untuk belajar pun perlu tuntunan Roh Kudus, perlu pimpinan Roh Kudus. Sudah belajar nih, kadang-kadang kita udah belajar. Kadang-kadang kita udah belajar, tapi kadang kok lupa ya Tuhan, gimana? Wah, itu Roh Kudus paling hebat tuh soal itu. Kita tinggal bilang, Roh Kudus, please help me, gitu. Kakak pun pernah mengalami, ya. Saya lebih konyol lagi. Waktu itu ujian mendadak malah, lebih konyol waktu itu. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, terlalu konyol tapi jangan ditiruin. Saya bilang, Tuhan, tolonglah keluar yang saya tahu. Biarlah soal yang keluar yang saya tahu aja, yang saya nggak tahu jangan keluar. Tapi Tuhan itu mungkin karena saya masih waktu itu remaja rohani ya, ya jadi Tuhan tuh kayak kasih-kasih aja, masih anak-anak rohani, jadi kayak biasalah mungkin orang tua kalau sama anak-anak kan kasih-kasih aja apa yang dia mau, seolah-olah imannya tuh begitu luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa emang keluar yang saya tahu, yang soal yang keluar tuh yang bener-bener yang kakak tahu doang yang dikasih pada saat itu SMP. Wah, aku langsung, mungkin itu setelah saya pikir-pikir, mungkin cara Tuhan membuat saya menjadi kagum sama dia, membuat saya tertarik sama dia, jadi semakin pengen deket sama dia. Itu cara Tuhan kali ya. Akhirnya uh, dan kakak dari SD kelas 3 atau kelas 5 ya, emang udah mengerti tentang Roh Kudus. Jadi itu tuh sok-sokan aja ngomong Roh Kudus tolong gitu kan. Ya, jadi luar biasa, ya, penuh dengan Roh Kudus. Ya, mari kita perbaiki ya kantong kantong anggur kita yang baru. Artinya apa? Waktu kita yang tadi itu kantong baru kita, ya. Waktu kita bersama dengan Tuhan tanpa kita sadar, waktu kita kasih waktu sama Tuhan, kantong baru kita itu diperbarui, hati kita diperbarui sama Tuhan, hati kita diperbarui. Waktu itu bukan cuma buat berdoa, waktu yang kita kasih sama Tuhan juga termasuk waktu kita itu membaca firman Tuhan. Waktu kamu baca terus dan terus, tanpa kamu sadar apa yang kotor dalam diri kita itu dibersihkan dengan firman Tuhan, dibersihkan dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita baca itu yang keluar. Makanya dari perbendaharaan yang baik keluarlah perkataan yang baik, ada firman Tuhan seperti itu. Amin.
perbendaharaan kita itu apa? Firman Tuhan atau apa? So, waktu kita punya waktu sama Tuhan, tanpa kita secara tidak langsung kita sedang memperbaharui kantong anggur kita. Kita perbaharui. Karena apa? Anggur baru udah mau Tuhan curahkan nih. Kalau anggur baru di kantong yang lama robek kantongnya. Tapi kalau di kantong yang baru juga, maka itu akan kuat. Yuk, setelah itu kalau kita sudah punya kantong yang baru, maka kita juga punya hubungan yang lebih baru lagi dengan Tuhan. Pola pikir kita, paradigma kita tentang Tuhan, tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu akan diperbaharui. Bahkan paradigma kita tentang relationship kita terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap lingkungan kita, pekerjaan kita, bahkan terhadap pribadi kita sendiri, itu akan diperbaharui. Pola pikir kita diperbaharui. Dan ini akan berpengaruh kepada new norm. Artinya apa? Norma-norma kita diperbaharui. Artinya karakter, tabiat, semua apa yang ada pada kita akan diperbaharui. Akan menjadi hal yang baru. Artinya bukan lagi pola pikir kita, bukan lagi pengajaran-pengajaran manusia, tetapi sungguh pengajaran daripada Roh Allah. Amin. Apa yang kita hidupi hari-hari, apa yang kita alami hari-hari, apa yang respon-respon kita pun akan diperbaharui. Apalagi setelah pandemik ini, pasti ada yang baru yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, yang Roh Kudus taruhkan dalam hati kita. Tapi yang pertama tadi, yuk kita kasih waktu dulu sama Tuhan, perbaiki waktu itu. Waktu yang selama ini lebih banyak buat yang lain. Atau gini, kita bisa prioritas waktu dalam satu hari untuk sekolah, kita bisa prioritas waktu untuk makan. Itu kan waktu prioritas ya untuk makan sekolah. Kenapa enggak sih kita kasih prioritas waktu untuk Tuhan? Yang mengerti boleh ngangguk-ngangguk. Ya, jadiin prioritas. Ada quote berkata gini, bukan sibuk, tapi nggak jadi prioritas sebenarnya. Kamu nggak mau ketemu saya bukan karena sibuk, tapi karena kamu nggak jadikan saya prioritas. So kalau kita jadikan Tuhan prioritas, kita juga kasih waktu buat dia. Setengah jam, 1 jam dalam satu hari. Aku harus punya waktu bersama Tuhan. Nah, waktu kita kasih bersama Tuhan tadi, maka banyak yang kita alami, banyak yang akan kita dapetin dari Roh Kudus, bahkan banyak suara-suara dari surga yang akan kita dengarkan. Boleh katakan amin? Ya, ada banyak rahasia-rahasia itu yang kita nggak tahu, Tuhan akan sampaikan. Karena apa? Kalau kita nggak punya waktu nongkrong sama Tuhan, kita nggak bisa dengar selalu dengan sangat jelas, itu susah. Ya, karena ada banyak suara-suara yang lain. So, new wineskin, new relationship, maka kita akan punya new norm, gaya hidup yang baru. Amin. Ini yang terakhir. Seneng semua yang terakhir, ya kan? Yuk baca sama-sama di rumah, dengar sampai suaranya, kedengarannya, suaranya. 2, 3 ya. Holy Spirit is from heaven, poured out, so that on earth as it is in heaven. Katakan amin. Roh Kudus itu berasal dari surga yang dicurahkan. Supaya apa? Supaya di bumi ini sama seperti di surga. Amin. Tuhan mau semua anak muda, anak remaja dipenuhi Roh Kudus supaya suasana di dunia ini berubah menjadi yang Tuhan mau. Artinya semua tatanannya harus seperti surga, tatanannya harus seperti etika-etikanya itu harus seperti di surga. Yuk kita baca yuk di Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yang buka kita belum baca ya, 23 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. So, Roh Kudus dicurahkan. Kenapa dicurahkan? Ya, supaya lewat kita, semua kita ini, dunia ini dirubah menjadi seperti di surga. Menjadi terang, menjadi garam. Khususnya anak-anak muda shine, GC shine.
Amin. So mulai hari ini yuk perbaiki waktu kita sama Tuhan, perbanyak minta tuntunan dari Roh Kudus, ya, lebih lagi punya roh takut akan Tuhan, ya, supaya Tuhan berikan rahasia-rahasianya sama kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dengarkan sering-sering suaranya dari surga, sering-sering dengarkan Alkitab firman Tuhan, ya, dibaca, supaya itu kakak sendiri kadang-kadang gitu, karena sering baca, jadi kadang-kadang kayak terngiang-ngiang gitu, seolah-olah kayak masih baca padahal udah nggak baca, dan itu akan memagari kita adik-adik. Waktu kita punya hubungan yang akrab, karib dengan Roh Kudus, wow, dia lembut banget. Kita mau buat dosa aja diingetin, kita mau buat dosa diingetin, kita mau melangkah yang kakak mau nangis merinding, banyak hal dalam buat keputusan. uh Apalagi kakak sebagai dokter ya, kadang-kadang tuh wah nyaris gitu, untung saya nggak suntik, untung saya nggak ini, karena mau nyuntik pun saya berdoa dulu sama Roh Kudus, obatnya udah bener gitu, tapi Roh Kudus, is the patient must be, harus disuntik ya, coba Roh Kudus tolong saya. Kok seolah-olah kan kayak nggak analisis banget gitu, tapi mungkin karena saya backgroundnya dari hamba Tuhan menjadi seorang dokter, puji Tuhan saya nggak suntik gitu. Ada aja hal-hal yang meluputkan. Misalnya kayak kemarin juga, ini orang datang sakit, nggak bisa kencing, nggak bisa ini, marah-marah sama saya. Itu udah besar dia punya apa, perut karena air kencing nggak keluar. Datang anaknya 3, ini bapak-bapak sakit kesakitan. Saya nanya baik-baik, ya Pak, apa yang dirasain? Saya, udahlah dokter, nggak usah tanya-tanya, udah sakit ini. Sementara sebagai seorang dokter saya harus inform konsen, saya harus minta, pokoknya banyak prosedur yang saya lakukan, termasuk memberikan, yang buat saya takut tuh, saya belum ada waktu itu, belum ada obat bius, gel bius belum ada. Aduh Tuhan, di klinik ini nggak ada obat bius gel, sementara kalau mau pasang itu harus pakai obat bius gel, apalagi dia udah umurnya udah 50 tahun ke atas. Gimana Roh Kudus? Sampai anak-anak, udah ya dok, kasihlah dok, pasang aja kateternya, bapak saya udah nggak kuat. Kalau bukan Roh Kudus kakak mungkin aduh geram gitu kan, kamu udah datangnya di luar jam kerja, uh, segala macam. Habis itu Roh Kudus tolong, yang ada cuma ini, kalau mau beli gel butuh waktu, bapak ini marah-marah, tapi saya kan seolah-olah kayak mau praktek, gimana ya Roh Kudus, karena saya nggak melakukan satu langkah lagi, memberikan gel bius gitu. Roh Kudus kayak kasih pengertian, sakit dia lebih kuat daripada kamu kasih bius pun memang dia sakit kok, jadi nggak perlu gitu kamu masuk, sakit yang dia rasakan sekarang lebih kuat daripada sakit kalau masukin kateter. Kayaknya Roh Kudus kasih impresi kayak gitu gitu, gitu ya, karena kalau nunggu beli beli gel lagi, wah jauh, belum tentu ada yang buka, apalagi zaman pandemi kayak gini, banyak apotek kecil yang tutup, kita mesti ke apotek besar dan segala macam, kalau cuma beli satu agak rempong gitu, kayak resep segala macam. Roh Kudus kasih pengertian, rasa sakit yang dirasakan sekarang itu lebih kuat daripada rasa sakit yang nanti kalau masuk kateternya, artinya nggak kerasa pasti gitu loh. Akhirnya saya dengan berani, in the name of Jesus dalam hati ya, karena ini bukan orang Kristen, in the name of Jesus, Pak saya masukin ya Pak, saya pegang itu dia punya, tahu lah ya saya pegang apa ya, pegang. Terus saya masukin, sep. Begitu masuk, ngocor airnya. Dan waktu saya masukin dia nggak ngerasain apa-apa. Memang betul dia ngerasain apa-apa, karena rasa nyeri dia dalam perut lebih lebih nyeri daripada waktu saya masukin selang ke dalam uh, 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 saluran kencingnya. Masuk, keluar. Wah saya udah keluar, sekali keluar langsung 2 kantong penuh kan, 1,5 kantong penuh. Makasih ya dokter, nggak ada minta maaf lagi dia, udah marah-marahin saya kan, tapi ya udah, tapi yang saya pikir gini, pimpinan Roh Kudus, amin. Jadi Roh Kudus tuh lembut banget loh, dia tuh ngajarin kita luar biasa. Yang penting kita terus punya waktu sama dia, hidup seperti yang dia mau, takut akan dia, mau nyenengin dia terus deh, nyenengin dia artinya gini loh, pokoknya kita tuh sebisa mungkin, bukan berarti kita jadi orang yang nurut-nurut nggak jelas ya, tapi kita tahu pattern kita tuh firman Tuhan, gitu aja. Firman Tuhan, lain kita firman Tuhan bilang A, B, gitu. Jadi nggak ada dosa hitam, dosa putih, nggak ada ya, kayak gitu, berbohong untuk kebaikan dan segala macam yang orang-orang bilangnya. Jadi Holy Spirit ya,
dicurahkan itu supaya di bumi ini seperti di surga. Amin. Yuk bangun kembali, perbaiki, perbaharui kantong anggur kita, lalu perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, lalu itu semua akan pengaruhi cara kita hidup. We will have a new norm in our life. Puji Tuhan. Love Holy Spirit. Amin. Love Holy Spirit. God bless you. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Irakata-katakan rabaya 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 shikatakan rabaya. Irakatakan rabaya rabaya rabaya. Shikara rabaya 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 shikatakan rabaya. Shikatakan rabaya rabaya rabaya. Irabakatakan rabaya rabaya. Mari teman-teman yang hari-hari ini belum pernah dipenuhi Roh Kudus, yang belum pernah memiliki tanda awal berbahasa roh, kakak cuma mau bilang Tuhan Allah Roh Kudus itu datang sama orang yang mau, yang rindu, yang percaya, yang haus, yang lapar dan terbuka hatinya. Mari minta sama Roh Kudus, sama Tuhan, Roh Kudus curahkanlah rohmu kepadaku, karena sungguh aku rindu dan aku perlu. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada dalam dirimu dan ketika ada sesuatu dalam lidahmu untuk kau katakan walaupun kau gak ngerti, keluarkan saja, biar Roh Kudus yang berkarya dalam dirimu. Haleluya. Karena roh itu akan menguatkan iman kita. Waktu kita berbahasa roh, kita memiliki iman kita dikuatkan, pribadi kita dikuatkan, kita menjadi orang anak-anak Tuhan yang lebih kuat dalam menghadapi banyak cobaan. Dan roh itu akan memimpin kita dalam kebenaran sehingga hidup kita sungguh-sungguh dituntun dalam setiap hal dalam hidup kita, setiap keputusan-keputusan, setiap sikap dan tindakan, setiap pola pikir, setiap apa yang kita lakukan. Roh Kudus akan menuntun, suaranya yang lembut dari surga, His sound from heaven, the sweet sound, the gentle sound akan kau dengarkan, dan dia akan menuntunmu dengan luar biasa. Dia akan menjadikan engkau berbeda. Dia akan menjadikan engkau anak muda yang berbeda. Dia akan menjadikan lewat engkau surga turun ke bumi. Lewat engkau surga turun ke bumi. Lewat engkau surga turun ke bumi. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Hirakatakan narala bara 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 bara. Syatakan narala bara 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 bara. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Anak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Syikatakan narala bara 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 bara. Hirakatakan narala bara bara bara. Hirakatakan narala bara 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 bara. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah
biarlah ini menjadi kerinduan kami setiap hari Bapa, anak-anak mudamu, baik Jesse maupun Yud Tuhan, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tapi roh-Mu yang tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan, biarlah kami semua bukan hanya jadi pendengar, tapi kami semua jadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Oke, sebentar lagi kita bakalan memberikan persembahan ya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita doa bentar. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing dari Kak Vera ya Bapak. Biar Tuhan Yesus setiap firman yang telah dibagikan biar berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Engkau urapi setiap tangan-tangan kami akan memberikan persembahan melalui rekening Bapak. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang melihat hati kami Tuhan Yesus, bukan melihat nominalnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, nah kita akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BCA kita di nomor rekeningnya 06140277777 atas nama GBI Windsor Square. Kita juga bisa scan ke layar kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dan setiap hari Senin dan hari Sabtu kita akan ada OPG. Tujuan dari OPG adalah kita ingin membuat habit walaupun kita mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita ingin terus terkoneksi dengan kalian. Caranya dengan OPG. Dan tujuannya adalah kita bangun habit supaya kita semakin ngerti tuntunan dan semakin diperbaharui dan diberikan kantong anggur yang baru. Next. Nah, kita juga ada Cool nih. Bagi teman-teman yang belum join Cool, pastikan kalian tertanam di Cool. Karena di Cool itu kita bisa saling mendoakan, saling sharing, saling membangun. Dan di Cool kita bisa bertanya sesuatu yang nggak bisa dilakukan ketika ibadah. Dan pokoknya nanti kalian bisa tanya aja DM kita di Instagram kita @shine_HOG. Dan kita ada Cool di weekdays dan weekend. Next. Nah, ini sosial media kita, pastikan kalian follow dan subscribe YouTube kita karena subscribe itu gratis ya, dan kita bisa dapatkan konten-konten yang bermanfaat tentunya untuk mengisi kerohanian kita, dan ada semua di channel kita. Nah, bagi teman-teman nih yang baru pertama kali join, bisa kasih jempolnya nggak? Karena kita ingin berkenalan lebih lanjut. Apakah ada dari teman-teman yang baru pertama kali join? Nanti kalian bisa scan ya barcode ini, dan supaya kita bisa semakin mengenal kalian. Apakah ada? Kita lihat. Kalau kalian baru pertama kali join, kasih ini ya, jempol. Oke. Sepertinya semuanya jemaat yang setia, puji Tuhan. Oke. Ya, nanti kita bisa juga isi linknya. Oke, itu aja. Dan sebentar lagi kita bakalan mengakhiri ini. Terus tetap setia, terus jaga hati kalian, terus bangun habit kalian, supaya kita semakin ngerti tuntunan Tuhan. Dan kita percaya setelah new normal ini, banyak hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan buat kita, dan kita sudah dipersiapkan dari sekarang. Dan sebelum kita pulang, kita ingin menerima berkat daripada hamba. Oke, shalom semuanya. Yuk kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau punya hubungan yang lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus. Mungkin ada di antara kami yang baru dengar, tapi kami mau belajar untuk mengenal. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biarlah berkat kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap pribadi lepas pribadi yang ada dan mengikuti Zoom service ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam persekutuan yang semakin dalam dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Oke, thank you banget teman-teman yang udah join. Happy Sunday, God bless. Kalian semua